多谢公子帮我脱困后，想突然间也让我在这世间。 Halo semua, selamat datang di Ruang Sinema. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja. Sesuai jadwal, jadi pada hari ini kita akan kembali melanjutkan series Donghua Jet Dynasty season kedua episode terbaru. Yang mana ini adalah episode yang ke-44. Namun sebelum kita mulai, lebih baik kita lihat lagi nih apa saja yang telah terjadi pada episode sebelumnya. Di minggu kemarin, pertarungan sengit telah terjadi antara Xiaofan dan juga Rubah Langit ekor 9. Ini semua bisa terjadi karena sang Rubah menduga kalau Xiaofanlah yang telah menghabisi putranya, yang kita kenal sebagai Liu. Ketika pertarungan sengit itu terus berlangsung, Sang Guan dan para muridnya telah mengetahui kalau pelaku yang menyerang para monster ikan adalah perijin dari Sekte Akasia. Hanya saja saat ini mereka masih belum tahu di manakah ia. Namun yang pasti dia itu berada di sini dan menyamar menjadi salah satu dari mereka. Para monster ikan terus mengamuk dan meminta pelakunya untuk diserahkan kepada mereka. Kembali lagi kepada Xiaofan yang mana padarnya dia berhasil mengalahkan Rubah Langit ekor 9. Semua ini bisa terjadi karena rantai yang membelenggunya. Jadi si Rubah itu dipaksa untuk tidak melawan. Xiaofan akhirnya tahu kalau Rubah ini adalah ibu dari Liu. Penyesalan yang dulu sempat Xiaofan alami kini kembali dirinya ingat. Alhasil untuk menebus apa yang dirinya perbuat, Xiaofan ingin membantu Rubah Langit ekor 9 untuk bisa bebas dari tempat ini. Apalagi ritual kehidupan yang dirinya cari tidak ada di sini. Setelah berjuang cukup keras, Xiaofan berhasil mematikan formasi pengurung di tempat itu, yang membuat Rubah ekor 9 mengamuk dan hal itu bisa dirasakan oleh Sang Guan dan para murid Lembah Fengxiang. Nah sekarang kita akan melanjutkan episode terbarunya. Bebasnya Rubah Langit ekor 9 telah menyebabkan kerusakan parah pada menara rahasia Lembah Fengxiang. Bahkan tempat itu hancur begitu saja. Rantai yang membelenggu Rubah ekor 9 terlihat sudah musnah, yang membuat ia bisa bergerak dengan bebas. Sedangkan untuk Xiaofan sendiri masih terjebak dalam reruntuhan, yang mana ini cukup sulit untuk dirinya hindari karena ada begitu banyak puing-puing yang jatuh kepadanya. Untung saja Rubah Langit memberikan pertolongan. Rubah Langit tertawa puas sampai-sampai didengar oleh Sang Guan dan para murid lainnya. Karena situasi sudah menjadi seperti ini, maka Lidi pun meminta para murid lembah untuk mengalahkan para monster ikan apapun yang terjadi. Alhasil pertarungan pun kembali terjadi di antara mereka. Terlihat dengan jelas kalau para murid lembah agak kewalahan. Karena bagaimanapun para monster ikan melancarkan serangan secara brutal. Hingga akhirnya Lidi pun harus turun tangan. Sebagai murid senior, ialah yang memiliki kekuatan besar di antara para murid lainnya. Hanya dalam satu kali serangan saja, ia mampu membuat beberapa monster ikan menjadi ikan panggang. Akan tetapi ini masih belumlah usai karena Lidi bersama para juniornya tidak akan membiarkan para monster ikan melarikan diri dari tempat itu. Tidak hanya Lidi saja yang semangat, namun Tetua Wu juga sama semangatnya. Ia menganggap para manusia ikan ini memang pantas untuk dihabisi. Padahal jelas-jelas kalau sebelumnya Tetua Wu ini begitu dekat dengan para monster ikan. Walaupun kalah jumlah, para monster ikan tidak ada niatan untuk menyerah begitu saja. Mereka pun mulai menggunakan kemampuan bergerak dengan cepat dalam medan air. Ini pun berhasil membuat mereka menghabisi beberapa murid. Tapi Lidi dan juga Yan Hong bisa dengan mudah mengatasi semua itu. Yan Hong akan pergi menghabisi para monster ikan yang sedang melarikan diri. Sinolo kembali lagi ke menara Lembah Fengxiang. Ledakan yang dihasilkan oleh hancurnya menara itu membuat Lembah Fengxiang mengalami kerugian besar. Karena bebatuan itu mampir ke sekte dan juga bagian luar sekte. Ini juga membuat para monster ikan sulit untuk melarikan diri. Untuk Xiaofan sendiri terlihat masih menghindari bebatuan yang bertebaran. Sampai padarnya ia pun sampai di tempat yang cukup aman. Disusul juga dengan Rubah Langit. Berhubung ia sudah bebas dari rantai pembelenggu, jadi ia pun akan menunjukkan wujud manusianya kepada Xiaofan. Sebelum berubah saja, Rubah Langit sudah terpancar aura kecantikannya, apalagi jika berubah ke bentuk manusia. Dalam prosesnya itu, bunga-bunga di sana pun mulai bermekaran, yang menandakan kalau Rubah Langit adalah gadis yang sangat-sangat cantik.
Xiaohui pun bahkan tidak tahan untuk bisa segera melihatnya. Untuk Xiaofan sendiri memalingkan wajahnya karena tahu rubah langit karena tidak memakai selai benang pun di tubuhnya. Untung saja iman Xiaofan ini kuat, jadi dia masih bisa menjaga pandangannya. Bahkan Xiaofan memberikan jubahnya untuk dipakai oleh rubah langit. Dan gini kita pun bisa melihat dan jelas betapa cantiknya rubah langit, dan untuk bentuk manusia ini ia juga memiliki namanya sendiri. Xiaofan pun mulai melihat wujudnya itu dan cukup terpesona juga. Tapi tetap Xiaofan tidak akan berpaling dari Ayang Lusuki. Sedangkan Xiaohui yang masih jomblo tentu mulai mendekati rubah langit. Ia bahkan terlihat malu-malu ketika rubah langit berterima kasih atas bantuannya. Xiaofan yang melihat ledakan dari Gunung Merapi di lembah Fengxiang mulai teringat akan ritual pembangkitan yang sepertinya itu bukanlah sebuah metode ritual, melainkan sebuah ramalan masa depan. Dan mungkin saja wanita di lukisan itu dimaksudkan kepada rubah langit. Setelah 300 tahun terkurung, ia akhirnya bisa bebas juga. Xiaofan menanyakan tujuannya yang mana rubah langit berencana untuk pergi menemui Xiao Liu. Xiaofan memberitahu kalau ada hutan kecil yang tak jauh dari kota Xiaoyiqi di Gunung Kongshan. Di sana ada sebuah gua batu hitam di dalam hutan. Dan bagian terdalam dari gua itulah terakhir kali Xiao Liu dimakamkan. Di sini Xiaofan juga memberikan pedang hitam kepadanya, yang seketika membuat rubah langit tersenyum. Bencana yang terjadi kepada lembah Fengxiang terlihat masih belum berakhir. Bahkan bisa dikatakan ini semakin menjadi-jadi. Tidak mau lembahnya berakhir begitu saja, Sang Guan pun mulai mendekati menara yang mengurung rubah langit. Terlihat jelas betapa marahnya Sang Guan itu. Tidak lama kemudian Lidi menghampirinya untuk memberitahu kalau para monster ikan sudah berhasil dikalahkan. Sedangkan Yang Hong sendiri pergi untuk menghabisi para monster ikan yang melarikan diri. Padarnya Sang Guan menyadari kalau Yan Hong adalah peri jin. Seketika ini membuat Lidi terkejut, karena bagaimana bisa itu terjadi. Sebelumnya Sang Guan melihat dan jelas kalau Yan Hong lebih cepat memadatkan tubuhnya dibandingkan Lidi. Dan karena Yan Hong sekarang tidak mungkin ia bisa melakukan hal tersebut, maka sudah pasti kalau dia adalah peri jin. Lidi pun mohon maaf dan meminta untuk diberikan hukuman. Sang Guan tidak ingin membiarkan hal itu dulu karena ia harus segera menemui ketua lembah. Di sisi lain terlihat kalau ada seorang pria yang tidak menduga kalau altar Xuanhou akan hancur. Ia juga sudah tahu betapa banyaknya rencana yang dibuat oleh lembah Fengxiang. Namun semua itu hancur begitu saja. Kembali kepada Xiaofan dan juga rubah langit, yang mana ia yakin Xiaofan tidak tahu kalau pedang Xuanhou merupakan artefak tertinggi antara langit dan bumi. Ini juga merupakan inti dari semua api. Jika artefak itu bekerjasama dengan 8 susunan api misterius, maka akan memiliki kekuatan untuk menghancurkan langit dan bumi. Walaupun telah mengetahui semuanya, Xiaofan itu masih ingin memberikan hal itu kepadanya. Bagi Xiaofan, ini sama sekali tidak berarti lagi karena apa yang diinginkan tidak mungkin dikabulkan olehnya. Melihat raut wajah sedih Xiaofan membuat rubah langit mengerti dengan perasaannya. Ia juga memuji kata-kata yang ia ucapkan. Rubah langit pun menjadi penasaran sebenarnya apa yang terjadi pada dirinya di 300 tahun yang lalu. Ia sama sekali tidak menduga akan mengambil pedang Xuanhou dari lembah Fengxiang, dan malah membuat dirinya terkurung dan juga berpisah dengan putranya. Xiaofan penasaran apakah rubah langit akan balas dendam kepada lembah Fengxiang. Tentu selama 300 tahun itu dirinya menyimpan dendam dan setiap harinya membayangkan lembah Fengxiang hancur. Tapi setelah dirinya keluar dari masalah, entah kenapa ia baru sadar kalau dunia ini begitu luas, bahkan cahaya bulan terus menyinari semua sisinya. Ia pun tidak bisa memikirkan apa-apa lagi dan hanya merasa menyesal karena malah menyia-nyiakan kehidupannya hanya untuk senjata ajaib yang membosankan. Untuk sekarang, rubah langit hanya ingin menikmati hidupnya saja. Di sisi lain, San Guan telah menemui ketua lembah, yang mana saat ini kondisinya juga tidak begitu jelas. Dikatakan mati, dirinya masih hidup. Dikatakan meninggoy, dia ini tidak bisa bergerak kemana-mana dulu. Ia pun menanyakan apa yang terjadi di luar.
Sangguan menjelaskan kalau serangan itu dilancarkan oleh perizin dari Sekte Akasia. Ketua lembah berpikir kalau kultus iblis telah mengetahui apa yang mereka sembunyikan. Tapi Sangguan menganggap itu masih belum terjadi, karena mungkin mereka tidak sengaja menemukan semua ini. Ketua lembah paham, dan untuk masalah rubah langit, hanya pedang Xuanhuo saja yang dapat menghancurkan kurungan menara Xuanhuo. Sangguan juga berpikiran hal yang sama, karena bisa saja pedang Xuanhuo sedang berada di tangan orang lain. Ketua lembah menyerahkan semua keputusan kepada Sangguan. Apakah dia itu ingin mengambil tindakan atau tidak? Dan jika ingin bergerak, ketua lembah itu ingin Sangguan menghabisi orang itu agar tidak membocorkan rahasia mereka. Sepertinya ketua lembah ini memiliki kekuatan yang begitu mengerikan. Setelah Sangguan pergi, ketua lembah agak kesal karena untuk apa juga dirinya berkultivasi, namun tidak bisa mengendalikan apapun. Bahkan 300 tahun yang lalu mereka telah kehilangan pedang Xuanhuo, namun masih bisa mengurung rubah langit. Akan tetapi masalah kembali mereka hadapi, dan rubah langit malah menghilang dari altar Xuanhuo. Kembali kepada Sangguan, yang mana ia memberitahu Lidi kalau ketua lembah ingin mereka menghabisi perizin, karena apa yang terjadi kepada lembah Fengxiang merupakan rencana dari perizin. Bahkan mereka harus kehilangan rubah langit. Jadi dia meminta Lidi untuk mengerahkan seluruh murid untuk bisa menangkapnya. Di sisi lain, ledakan kekuatan di menara Xuanhuo masih terus terjadi dan kembali menyebabkan berbagai kerusakan. Sangguan tidak memikirkan hal itu dulu karena dirinya harus pergi mencari perizin. Ya, malah ternyata dia itu tidak jauh dari tempat ini. Perizin mulai melepaskan penyamarannya. Ia agak kesal karena lembah Fengxiang malah menyalahkan semua ini kepada dirinya. Akan tetapi dia itu masih bisa tersenyum karena perizin memiliki cara untuk menyelesaikan semua itu. Kembali kepada Xiaofan, ia ingin rubah langit menyimpan pedang Xuanhuo, karena bagaimanapun ini merupakan harta dari Xiao Liu. Tapi rubah langit tetap tidak mau, apalagi Xiao Liu telah memberikannya kepada Xiaofan. Selain itu, ia juga tahu kalau Xiaofan menggunakan kekuatan haus darah, dan bahkan membuat dirinya hampir kehilangan diri. Jika bukan karena pedang Xuanhuo yang mampu menahan kekuatan jahat itu, mungkin Xiaofan sejak dulu telah kehilangan kendali atas tubuhnya. Bahkan bisa saja dirinya meninggal karena telah kehilangan akal sehatnya. Dia meminta Xiaofan untuk tidak terkejut karena sebagai siluman yang telah hidup ribuan tahun, ia tahu lebih banyak dibandingkan Xiaofan. Meskipun Xiaofan telah berlatih keras untuk mengendalikan kekuatan haus darahnya, namun ini semua sia-sia saja. Karena semakin sering Xiaofan menggunakan kekuatan haus darah, maka secara perlahan-lahan kekuatannya itu akan mencoba mendominasi tubuhnya. Xiao Yu juga setuju dengan apa yang dirinya katakan. Rubah langit memberikan saran kepadanya untuk menyingkirkan hal jahat itu secepat mungkin. Karena dengan begitu Xiaofan akan memiliki umur yang panjang. Xiaofan merasa itu ada benarnya. Tapi tanpa kekuatan ini Xiaofan tidak mungkin bisa hidup sampai sekarang. Ia juga merasa perkataan rubah langit ada yang salah. Karena hal yang paling jahat di dunia ini bukanlah kekuatan haus darah, melainkan hati orang-orang. Rubah langit kembali terkesan oleh perkataan Xiaofan. Berhubung rubah langit memiliki begitu banyak informasi, jadi ada hal yang penting yang ingin Xiaofan tanyakan kepadanya. Ia ingin rubah langit memberikan bantuan. Jika seseorang hanya mempunyai 1 dari 3 jiwa dan tubuh jiwanya, tubuhnya memang abadi namun ia tidak kunjung sadarkan diri. Xiaofan penasaran apakah ada obat untuk menyembuhkan kondisi tersebut. Rubah langit sepertinya tahu apa yang Xiaofan inginkan. Jadi tepat di saat matahari terbit, ia pun memberitahu kalau Xiaofan masih memiliki kesempatan. Kita lalu dibawa kepada tubuh Biao, atau lebih tepatnya kepada loncengnya. Nah, sayang sekali episode pada hari ini pun harus bersambung dulu. Oke, sekian dulu pada video kali ini. Untuk video selanjutnya akan segera hadir. Jadi bagi kalian yang ingin mengikuti series ini, langsung saja klik subscribe dan aktifkan loncengnya. Terima kasih yang sudah menonton video sampai habis. Jika kalian suka pada video ini, klik like dan share ke teman-teman kalian tentang channel ini. Dan ditunggu aja kelanjutannya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.